pembelajaran. Nah, tapi masih ada tulisannya beta. Beta itu kan masih uji coba ya, seperti itu. Kemudian kuisku kemarin sempat error jadi my library, sekarang jadi perpustakaanku. Nah ini belum saya benerin lagi sih, kalau mungkin Bapak Ibu juga baik yang pakai bahasa Inggris ya, jadi mungkin nggak terlalu beda. Nah tapi di sini juga kelihatan ada ikon-ikonnya sedikit, dan di sini juga ada beda-beda sedikit lah, seperti itu. Nah kemudian ini presentasi yang sangat sederhana dan singkat aja. Kemudian apa yang baru di Quizizz? Yang pertama adalah kita akhirnya merilis presentasi interaktif, atau sebetulnya yang buat guru itu kita nyebutnya pembelajaran interaktif secara gratis. Waktunya terserah dari siswa itu sendiri. Nah kalau teaser pace itu gurunya yang mengatur kecepatannya. Saya mute dulu ya, mau Bapak Ibu. Nanti kalau ada kita nanti ada sesi diskusi kok, santai aja. Tapi kalau ada apa-apa, kalau mentok banget ini ya, bisa bicara atau telepon saya, siapa tahu kayak begitu lagi. Teaser pace, nanti kita akan coba sekilas. Nah kemudian yang ketiga ada tema yang lebih menarik. Bapak Ibu mungkin tahu kalau Quizizz temanya ada yang baru. Nah, cuman ini menurut saya nggak esensial banget sih, karena tema itu kan cuman untuk ya mempercantik aja ya permainan ya. Tapi nanti bisa kita lihat juga kalau waktunya cukup. Kemudian kita juga bisa mengubah kuis reguler kita menjadi prestasi interaktif. Nah, ini fitur baru yang bisa dinikmati Bapak Ibu semua dengan plan yang basic atau gratis. Nah, gitu. Nah, satu sisi Quizizz juga mengembangkan beberapa fitur berbayar, yaitu merekam audio atau membuat soal dalam bentuk suara yang tadi sebelumnya cuma 10 detik, sekarang menjadi 1 menit. Nah, mungkin ini ya cukup lah kalau buat Bapak Ibu yang guru Bulara, misalnya guru bahasa Inggris, buat conversation yang singkat 1 menit insya Allah cukup gitu kan. Misalnya, ya nanti kita bisa diskusi. Kemudian ada penjelasan pertanyaan. Jadi misalnya setiap soal itu kita bisa buat pembahasan kenapa jawabannya itu. Nah itu juga ada, tapi ini berbayar. Kemudian yang ketiga masukkan video YouTube gitu ke presentasi gitu. Sebenarnya nanti arahnya juga akan ke kuis, tapi buat sekarang masukkan video YouTube itu bisa dilakukan di presentasi itu. Nah tapi ada juga beberapa hal yang hilang, yang untuk yang gratis ya. Yang pertama adalah merekam audio. Nah, kenapa yang merekam audio itu hilang? Karena sebetulnya tidak banyak dari hasil data Quizizz, nggak banyak guru yang menggunakan soal dengan rekam audio, gitu kan. Nah, tapi banyak pengguna-pengguna yang cukup pro gitu, menggunakan audio tapi menginginkan audio yang lebih panjang. Nah, makanya rekam audio diperpanjang durasinya, tapi kemudian dibuat hanya untuk yang berbayar, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mode latihan. Mode latihan juga akhirnya dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena dari data kuis, guru yang ngasih siswanya mode latihan. Meskipun siswa masih bisa latihan sendiri dengan mencari kuisnya. Nah, selain itu sebetulnya, oh iya, yang baru berbayar itu juga ada fitur baru lagi. Saya lupa. Itu adalah homework deadline-nya setahun. Jadi kalau ini bisa sampai dua angkatan ya. Jadi ada homework yang dia deadline-nya bisa 1 tahun. Dan itu bisa diperpanjang lagi sampai 1 tahun seterusnya. Jadi lama banget. Nah, itu yang berbayar. Kemudian mau latihan, makanya kita hapus, karena juga sedikit yang menggunakan. Ditambah lagi, kita ada iklan, meskipun belum dipraktekkan ya, nanti buat yang gratis. Kenapa ada iklan ya? Karena Quizizz supaya ada pemasukan dari iklan tersebut. Ya kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Sampai sejauh ini ada yang ditanyakan sebelum saya kemudian mempraktekkan langsung bagaimana
saya akan memperkenalkan fitur-fitur barunya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan sejauh ini bisa unmute atau bisa di chat. Nanti saya coba jawab. Kalau mau bayar kemana, Pak? Oke, kalau mau bayar, sebenarnya nanti itu ada diskusi kita juga di bagian akhir. Saya sudah memikirkan trik-trik, karena menurut saya satu sisi sih ya, saya agak belum berhasil melobi supaya guru-guru di Indonesia bisa dapat harga yang lebih murah, karena ini harganya dipakai standar Amerika ya. Amerika itu, UMR Amerika itu satu bulan tuh 35 juta UMR di Amerika. UMR kita 3 juta aja, ya mungkin Jakarta yang 4 juta ya. UMR di Kita nolnya Indonesia pada nggak gelinding, Pak. Iya. Makanya nggak fair. Gitu kan. hilang. Nah, tapi nanti saya ada beberapa trik gimana supaya Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Itu nanti, pokoknya nggak usah khawatir. Saya punya beberapa trik-trik. Dan sekaligus saya juga akan tetap melobi sih ke tim kuisis supaya buat pengguna Indonesia tetap punya privilege dengan harga yang berbeda. Tapi ada nanti crack-nya nggak Pak? Ada crack? Kalau crack hampir nggak ada. Kenapa? Karena ini base online, Bu. Biasanya kan kalau yang crack-crack itu aplikasi-aplikasi yang offline download gitu kan. Kalau crack offline. Iya, biasanya crack itu offline. Tapi ada, pokoknya nanti santai. Saya punya banyak, kalau nggak saya kasih bocoran aja ya. Bocorannya gini, total sebulan itu 75.000 yang berbayar. Setahun jadi sekitar 750, 800.000 lah, kayak gitu ya. Nah, saya itu udah nyoba, dan ini akan saya pastikan lagi ke tim. Jadi nanti itu Bapak Ibu nggak perlu setiap guru punya akun premium. Kenapa? Saya saranin Bapak Ibu bisa beli secara kolektif, misalnya satu sekolah punya satu, atau satu MGMP di satu kota, atau di satu kabupaten gitu ya, itu punya satu, atau punya komunitas gitu ya, biar misalnya ada kumpulan guru nih 10 orang gitu ya, geng-geng guru 10 orang gitu. Nah, udah satu aja. Nah, akun yang satu ini itu hanya untuk membuat soalnya. Kenapa? Karena yang tadi, kalau kita buat presentasi interaktif itu di di akun yang berbayar, kemudian yang pakai pembahasan jawaban. Pokoknya gini, semua fitur berbayar itu hampir semuanya berhubungan dengan cara membuat soal atau cara membuat presentasi interaktif. Nah, jadi ketika soal atau presentasi itu sudah dibuat, itu bisa di-share ke pengguna yang nggak berbayar, yang basic, yang gratis. Jadi kayak ya udah kita 10 guru nih, kita beli aja satu, nanti barengan. Pas penggunaannya, ya udah. Jadi fitur akun yang berbayar ini itu cuman buat bikin soal doang gitu. Tapi nanti penggunaan hari-hariannya itu kita pakai akun kita yang gratis. Gitu. Tapi bisa jadi presentasi kita dipakai teman kita dong, Pak. Oh iya, ya makanya harus yang sama-sama percaya. Kalau menurut saya misalkan 800 atau 900 kan tergantung kurs dolar ya. Meskipun nanti juga saya pengen tuh strict pakai Indonesia, tapi nanti lah itu saya nggak bisa janjiin. Kalau misalnya satu akun premium setahun dibagi 10 guru, menurut saya ya nggak berat-berat amat mungkin ya. Mungkin jadi sekitar 80 sampai 100 ribu setahun. Kayak gitu. Ya lebih, ya inilah setengahnya harga Netflix lah. Itu dulu ya, nanti bisa kita bahas lagi. Ada pertanyaan yang lain lagi sebelum saya demonstrasiin? Itu untuk upload video bisa juga ya, yang premium? Sementara sebenarnya bukan upload video sih Pak. Bukan ya? Kita mengembed video dari YouTube. Jadi videonya harus di YouTube dulu gitu. Oh gitu. Jadi kalau Bapak mau ada videonya diupload di YouTube dulu, baru nanti ditaruh linknya. Nanti akan saya demonstrasikan kok. Oke. Kalau nggak ada, saya mau langsung ini ya, kita langsung langsung praktek aja ya.
Nanti Bapak Ibu kalau mau agak mundur juga nggak kok. Ada fitur bayaran bulanan via GoPay, belum ada. Tapi saya juga nanti ini kok bisa usahain kayak Bapak Ibu bayar ke saya, nanti saya yang bayar. Karena itu harus pakai kartu debit kredit yang Visa Mastercard ya. Kalau Bapak Ibu punya kartu debit kredit yang Mastercard atau Visa, itu bisa. Itu. Untuk yang gratis, Mas Umar, yang gratis misalnya kan pakai latihan saya, bukan latihan ya, apa namanya PR itu ya. Itu kan Iya. maksimal 2 minggu, kalau 2 minggu maksimal ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Itu masih ada sekarang ya, tetap masih Bu. ada. Masih. Oh gitu. Sebetulnya PR itu maksimal bisa 1 bulan sebetulnya Bu. Cuman kalau dia lagi di tengah-tengah bulan atau di akhir bulan, belum bulan yang baru, misalnya tanggal 15. Nah, biasanya dia cuma bisa 2 minggu gitu. Nah, kalau misalnya dia tanggal 29, dia bisa cuma 2 minggu. Tapi kalau Ibu mulai PR tanggal 1 Agustus, nah itu biasanya dia bisa 1 bulan, Bu. Gitu. Iya. Tapi untuk 2 minggu aman lah, tetap. Gitu. Oke, gitu Bu ya. Ini kita langsung praktek yang presentasi ya, Bapak Ibu ya. Baik lagi kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan di tengah jalan, nggak usah khawatir, bisa ditanyakan. Nah, ini contoh, saya menggunakan akun saya yang gratis. Oke, itu ada yang feeding. Siapakah yang feeding? Saya mute dulu ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau enggak, beberapa ada yang feeding. Ibu Sri Rahayu baru masuk, beda yang bayar sama prabayar. Bukan prabayar sih, nggak bayar. Ya nanti kita bahas lagi, kita biar agak maju, nanti kita flashback lagi ke belakang, nggak apa-apa. Nah, ini saya jelaskan lagi, ini contoh akun yang gratis. Dari mana saya tahu ini akun gratis? Karena di sini ada tulisan ads. Nah, ini nanti sama lah ya, kayak beberapa kayak Facebook, Instagram, Google gitu. Kita pakai Facebook, Instagram, Google, Twitter gratis, YouTube juga, tapi ada iklan gitu kan. Nah, supaya Bapak Ibu tetap bisa menggunakan Quizizz selalu gratis, nah makanya Quizizz salah satunya menggunakan iklan. Makanya nanti kalau ini sudah benar-benar rilis dan di akun Bapak Ibu yang mencoba ini juga, akan nanti ngeliat-ngeliat kayak gini nih, iklan-iklan gini. Tapi kita menjamin iklan-iklan itu selalu safe buat anak-anak gitu kan. Kadang kan ada ya iklan-iklan di Google yang kadang tidak sesuai umur mereka seperti itu. Nah, ini adalah akun yang gratis karena bisa dilihat di sini Bapak Ibu, rencana dasar, terus masih ada tulisan tingkatkan ke super. Nah, sedangkan kalau akun saya yang sudah berbayar, itu tulisannya udah plan, kegedean. Udah ada tulisan plan super gitu kan, bukan tingkatkan lagi. Nah, ini udah super kayak gitu. Nah, ini presentasi atau pembelajaran interaktif ini saya buat di plan super karena di sini ada videonya, ya kan? Nah, tapi karena tadi yang saya bilang, karena ini dibuat di akun berbayar, nah intinya tetap bisa digunakan di akun saya yang gratis. Jadi akun berbayar itu hanya berpengaruh di membuat kuisnya aja mayoritas. Nah, tapi memang saya nggak bisa ngedit karena ini dibuat oleh akun berbayar. Kalau saya ngedit upgrade gitu kan, gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mungkin Bapak Ibu ada yang baru ya, mungkin belum ikut presentasi interaktif. Jadi ini saya kita praktek lagi. Ini saya sebenarnya udah pernah buat ini di salah satu webinar, tapi kayaknya Bapak Ibu nggak ada yang pesertanya. Saya share di itu ya, di chat ya. Silakan Bapak Ibu bergabung. Sambil Bapak Ibu bergabung, saya jawab beberapa pertanyaan di chat. Bisa bulanan atau hanya tahunan untuk langganan? Nah, sementara ini keputusannya hanya tahunan. Dan mungkin agak nggak populer ya, pengennya kan kita bulanan aja gitu, supaya bisa fokus buat soalnya di bulan pertama aja gitu misalnya. Cuman kebijakan sekarang tahunan, karena kalau bulanan takutnya ya guru cuman pakai sebulan 2 bulan gitu. Meskipun mungkin kedepannya bisa aja seperti itu kalau Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Quizizz itu nggak tergantung sih ya, cukup mendengar apa kata user. Tapi bukan saya PHP-in ya. Kalau Bapak Ibu suka ngomong di kirim email ke Quizizz gitu, semua email Bapak Ibu di Quizizz atau di Twitter, di Instagram gitu ya, itu tuh
dibaca sampai ke CEO saya gitu. Nih kalau mau janding, saya pengen ngasih contoh, cuman kalau ketahuan saya ngasih tahu nanti saya nggak boleh. Tapi intinya kuisis mendengar lah. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa sebulan ini terlalu 1 tahun itu terlalu berat, pengen bulanan, nanti bisa disuarakan juga. Tapi saya tidak bisa menjanjikan itu ya. Itu masih soal pembayaran. Tapi jangan khawatir, tadi kita punya beberapa trik. Oke, sampai 10 dong. Ini ada 16. Kemudian sambil saya nunggu, ada lagi. Dong sampai 10 dong. Baru 7 ini. Bedalah mulai aja, biar kelamaan. Nah, ini contoh presentasi yang interaktif ya, atau pembelajaran interaktif. Bapak Ibu bisa ngelihat, nah bedanya Quizizz dengan Kahoot ya. Kalau di Kahoot itu sejauh yang saya tahu, layar itu tampilan tuh biasanya tampil di layar guru aja. Sedangkan di siswa itu cuma muncul jawaban. Nah kalau di guru kita bisa mengatur apakah layar presentasi itu akan muncul di tempat siswa atau enggak gitu. Itu ada pilihannya di sini. Nih ya, saya tunjukkan. Nanti Bapak Ibu bisa ini tampilkan slide di peserta. Jadi kalau Bapak Ibu besok mau nyoba presentasi interaktif ini, jadi Bapak Ibu itu pengen presentasi itu tampil nggak di layar siswa atau mereka harus fokus ke layar Bapak Ibu di Zoom gitu misalnya. Ini kan Bapak Ibu juga ngelihat punya saya di Zoom. Nah, kalau sekarang kan Bapak Ibu bisa ngeliat layarnya di Zoom, bisa juga lihat di kuis Bapak Ibu, kayak gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, ini langsung ada kuis, tapi ini kuisnya pertanyaannya standar ya. Nah, saya pengen tahu Bapak Ibu ngajar di... banyak yang SD ya. Saya SD kuis buat SD ini agak berat karena harus betul-betul lebih simpel gitu, karena mungkin SD kemampuan IT-nya nggak bagus. Oke, 424. Oh, ada yang perguruan tinggi? Pak, Mas Erik kah? Siapa? Siapa yang perguruan tinggi? Setahu saya yang di grup itu yang perguruan tinggi baru Mas Erik. Siapa yang perguruan tinggi, Bapak Ibu? Saya Mas Umar. Ibu siapa? Mira Susunan. Oh, Ibu Mira. Ibu Mira Susunan di mana, Bu? Saya di Jakarta. Perguruan tingginya? Di Jakarta. Universitas Dharma Persada. Oh, oke. Oke, kita lanjut. Kalau ini kayaknya kalau nggak pernah coba cukup rutin ya. Ini pertanyaannya agak lugu karena balik lagi ini dulu saya buatnya pas webinar ya di Save the Children waktu itu. Oke, ini cukup rutin karena sudah sampai pesen kaos. Maaf ya, kaosnya delay. Ini kita bahas juga kaos kalau perlu. Nah, akan seperti ini tampilannya di tempat Bapak Ibu ya. Jadi surveinya akan real. Nah, ini juga mungkin akan menarik kalau Bapak Ibu lagi ngajar, terus ada survei-survei. Gimana anak-anak hari ini? Sehat gitu, sehat banget. Biasa aja gitu kan. Lagi nggak enak badan, lagi sakit. Nah, bisa kayak gini. Berarti kita nungguin orang ngejawab dulu selesai ya, Pak ya? Bisa kita skip juga, bisa langsung, Bu. Kalau kita mau langsung dicepetin. Jadi ini bisa lanjut kalau misalnya kita males kelamaan gitu ya, bisa mau ditungguin juga bisa. Nah, ini contoh saya masukin gambar full kan. Nah, jadi kalau untuk saat ini fitur presentasi di Quizizz kan memang background-nya masih hitam, terus tulisannya masih putih gitu ya, masih sangat standar. Nah, padahal sebenarnya Bapak Ibu kalau mau agak berkreasi, Bapak Ibu bisa masukkan gambar dari manapun gitu kan. Nah, nanti itu juga akan saya demonstrasikan. Nah, ini saya gambar waktu soal virus corona sih ya. Ini saya masukin, ini gambarnya dari Google, saya masukin di sini. Nah, ini juga saya masukin gambar lagi. Masukin gambar lagi. Ini juga gambar lagi. Ini gambar lagi. Nah, ini saya masukin GIF ya. Gambar bergerak. Kalau Bapak Ibu, ini
ambil di situs GIPHY, GIPHY, ya kayak gitulah. Ini buat seru-seruan aja sih. Ini gambar lagi. Nah, ini kalau fitur yang berbayar, kita bisa masukin video YouTube. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Bisa lihat di tempat saya atau di tempat Bapak Ibu langsung. Nah, ini juga bisa di full screen nih di sini nih. Nah, jadi ini kayak benar-benar lihat video di YouTube. Jadi kalau ini mungkin akan berguna banget sih. Kalau saya sih, kalau kelas online nggak ada videonya, suka bosen. Jadi ini siswa bisa ngebuka di tempat mereka atau di tempat kita. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ya pakai Zoom atau Google Meet, terus di share screen biasanya agak patah-patah kadang ya beberapa. Nah, kalau misalkan mereka pakai ini, itu mereka bisa lebih lancar karena ngebuka di perangkat mereka langsung gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Ini nggak usah terlalu serius ya. Ini apa ya? Jawabannya bisa diperdebatkan sebenarnya. Cuman ya ini cuman main-main dong. Nah, ini contoh kalau kita mau matiin timer. Ini kalau kita mau langsung, tadi pertanyaan Bu Yulvia, bisa nggak kita langsung nggak usah nungguin. Jangan-jangan anak saya ini ketiduran apa kemana gitu kan, nggak bisa ditungguin gitu. Nah, selain itu sebetulnya juga di sini juga ada fitur harusnya dia ada fitur bisa nge-restart, tapi itu buat beberapa pertanyaan ya. Jadi kita bisa nge-restart kalau sudah kita disable. Nah, ini seperti biasa akan muncul klasmennya. Nah, ini kan kelihatan, yang jawab benar mitos 5, yang jawab fakta 5. Nah, terus saya membuat penjelasannya mitos. Kenapa mitos? Karena COVID itu adalah virus. Dan virus itu nggak ada obatnya. Nah, ini bisa diperdebatkan ya. Sebenarnya saya juga termasuk agak skeptis dengan temuan obat yang di UNER. Tapi ya udahlah, kita nggak diskusi soal itu. Nah, kemudian ada, kayaknya ini Bapak Ibu udah pernah dapat. Pilih asal aja Bu, biar kita cepat Bapak Ibu. Nah, ini saya juga bisa langsung lihat nih kalau mau. Tuh kan jawabannya langsung kelihatan. Kok ini kelihatan nih yang udah jawab siapa aja. Kalau yang belum jawab Bapak atau Ibu Rohman sama Bu Ririn belum jawab, gitu kelihatan di sini. Jawabannya juga kelihatan nih, jawabannya apa aja. Nah, ini saya akhirin. Saya akhirin aja ya. Nah, Saya kok keluar tadi, makanya nggak saya jawab. nggak apa-apa Bu. Iya. Itu malah nunjukin kelihatan yang belum jawab. Iya, kok nggak keluar dari kuisisnya tadi. Nah, kayak gini tuh juga bisa diulang, beberapa pertanyaan itu bisa kita ulang nih, contoh aja ya. Misalnya kita, wah Bu, belum kejawab gitu ya. Nah, bisa saya ulang nih. Saya ulang pertanyaan yang tadi. Kalau misalnya ada yang kelewat. Nah, coba tadi Bu Ririn ya. Coba Bu Ririn jawab. Tapi yang udah jawab, nggak bisa jawab lagi. Muncul ini ya, muncul masukkan sebuah game gitu. 425 390 itu. Oh, Ibu ini ya, keluar ya. Tadi keluar kok muncul gini. Iya. Saya ini aja Bu, diklik lagi aja linknya. Sebentar. Iya. Santai Bu. Keluar dulu, coba. Keluar dulu. Tenang. Nekan link lagi ya. Dunia tidak berakhir. Ini link terakhir itu dipencet lagi aja Bu, buat gabung lagi. Kok pancet ya? Kok tetap ya? Tadi saya keluar lagi itu kok tetap lagi masukkan sebuah game, ini ada 4253 dan seterusnya itu. Oke, coba sekarang Bu Ririn bisa nggak tunjukin, saya stop share dulu ya. Bu Ririn bisa difotoin gini nggak, atau pakai share screen Bu di sini? Biar saya Bentar ya, saya sekali lagi terakhir yang ambil yang belakang ini ya, yang bawah, tekan paling bawah. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Nanti Bu Ririn kalau udah bisa share screen, bisa disampaikan. Nah, ini kita skip aja ya biar cepet.
Ini saya skip aja ya Bapak Ibu. Ini udah pernah juga Bapak Ibu dapetin. Nah, ini bisa kita skip ya kalau kita kayak wah kelamaan nih, saya kayak udah buat 10 tapi ternyata 5 soal aja siswanya udah lama misalnya. Berarti ini ngasihkannya per nomor ya? Iya, Satu nomor tunggu dulu sebentar, play gitu ya, terus stop dulu gitu ya. Nah, ini ya betul Bu. Ini penjelasan kayak tadi. Di sini saya setiap buat soal, setelah itu saya buat penjelasan. Nah, coba saya juga lupa ini pertanyaannya apa. Nah, ini dijawab aja coba Bu. Saya juga pengen tahu. Gampang kok. Ya udah ya, kelamaan. Karena kita masih banyak yang mau dibahas. Oke, oh ternyata mudah. Banyak kan yang mudah. 2 sulit, 2 sangat sulit, 2 sangat mudah. Wah, luar biasa sekali nih. Yang bilang sangat mudah. Nah, ini saya masukin gambar lagi. Saya masukin gambar lagi, masukin gambar lagi, masukin gambar lagi, masukin gambar lagi, masukin gambar lagi. Nah, selesai. Nah, itu demonstrasi. Nah, ini nanti juga kelihatan nih ininya pemenangnya. Seperti biasa ya. Lihat laporannya juga bisa langsung dari sini. Mau ngulang lagi bisa atau mau balik ke home juga bisa. Gitu. Nah, ini reportnya langsung muncul. Reportnya kayak biasa, kayak kuis biasa. Kayak gitu. Nah, sebelum ada yang nanya, tapi minusnya ini mungkin banyak yang tidak suka. Presentasi interaktif belum bisa ditugaskan di Google Classroom. Jadi nilainya belum akan masuk ke Google Classroom. Gitu. Tapi insya Allah ke depan nanti akan dikembangkan ke sana. Kayak gitu. Jadi ada trade-off sedikitnya ya. Nah, itu mengenai presentasi interaktif. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sebelum nanti bagaimana cara membuat presentasi interaktifnya, saya juga ingin ngasih tahu kalau di sini kita bisa buat soal pembahasan kalau kita pakai plan yang super. Sebentar ya. Nah, misalnya gini. 1 ditambah 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti penjelasan jawabannya bisa di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini misalnya saya udah selesai ya. Nah, nanti saya akan langsung kerjain di sini. Nah, Bapak Ibu bisa, nah, misalnya saya main sendiri aja karena saya yang ingin menunjukkan secara ringkas. Saking banyaknya keluarga Gen Halilintar sampai bisa bikin konser sendiri tuh. Nih, lihat ya, abis ini ada pembahasan ya Bapak Ibu. Nah, kayak gini penjelasannya. Jadi setiap jawaban, baik dia benar atau salah, akan ada penjelasan jawabannya. Nah, ini hanya ada di fitur yang berbayar. Nah, abis itu saya ingin menunjukkan bagaimana caranya membuat slide. Oke. Nah, ini perlu diperbaikin ya, bukan masukkan nama ya, berarti harusnya masukkan judul presentasi. Jadi di sini misalkan uji coba fitur baru. Nah, ini adalah tampilan awal dari presentasi atau pembelajaran interaktif di Quizizz. Bapak Ibu tentu bisa ubah judul di sini, kemudian teksnya di bawah ini, misalnya sekarang tanggal 22 Agustus 2020. Bapak Ibu juga bisa mengganti gambar di sini dengan gambar yang ada di Google maupun gambar yang ada di komputer Bapak Ibu. Misalnya saya mau ganti apa ya? Saya Merdeka deh. Nah, misalnya saya mau ganti ini, kayak biasa ya Bapak Ibu ya, Stalin alamat gambar,
Tapi ini beberapa mungkin ada yang nggak support, tapi kita coba aja. Ya, saya pernah nggak bisa itu pakai copy linknya itu. Iya, mungkin ada sekitar 10% kalau pengalaman saya Bu ya, yang kadang nggak berhasil. Tapi ya ini berhasil, contoh gitu. Nah ini kalau kita yang pakai link. Kalau kita yang pakai upload gambar, pencet ini, kemudian diklik, kemudian misalnya gambarnya banyak di mana. Iya. Saya banyak di sini, saya pakai gambar yang ini deh. Nah, ini udah muncul. Nah, kalau di slide pertama, kita nggak bisa langsung gambar semua, kayak gitu. Jadi, kalau slide pertama, saklek deh, kayak gini, nggak bisa diapa-apain. Gitu. Paling ditambah gambar-gambar. Ini ada chat, saya cek dulu ya. Iya. Bagi gambar Gambarnya kuisnya dong. bagus, lucu-lucu. Nah, ya, kalau bagi gambar ini, saya banyak. Gampang itu. Oh, di-share, Mas. Sebenarnya itu ada di meme, saya pernah berbagi meme, kan? Tapi nggak muncul itu. Oh ya, dan nanti Ibu ya, Iya. setelah semua penjelasan ini nanti kita sesi bebas deh, Bapak Ibu mau nanya apa aja boleh. Nah, di presentasi interaktif ini kita punya dua pilihan Bapak Ibu. Pertama, apakah kita mau memasukkan slide non interaktif gitu ya, atau mau ada pertanyaan interaktif. Kalau slide non interaktif itu yaitu kita mau masukin teks biasa kayak ini ya, contoh. Misalkan ini Bu Yulvia nih. Apa sih namanya? Aksara Jepang ya. Ada 2 jenis. Hiragana, katakana. Nah, kayak gitu kan. Ada Nah, 3 ini kan- sama kanji. Oh iya, sama kanji ya. Saya nggak belajar yang kanji. Setelah kanji lem. Nah, kayak gitu misalnya. Ini nggak berarti. Nah, tapi ini agak tricky-nya. Bapak Ibu harus mengubah teks di sini. Jadi nggak bisa langsung di sini. Jadi nggak kayak PowerPoint atau Instagram Stories ya. Bisa kita langsung di sini. Nah, itu yang pertama. Nah, ini kita banyak jenisnya ya. Ada yang mau kayak bulletin gini atau mau pakai yang paragraf gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa explore di sini. Atau Bapak Ibu mau memasukkan media. Nah, misalkan ini contoh ya. Saya zoom. Nah, ini contoh kalau saya memasukkan gambar sama teks. Ini gambar, teks sama poin. Ini gambar full, ini rekaman audio, sama ini video YouTube. Gitu. Nah, sekarang saya yang paling sering, karena saya pengennya gambar itu yang kayak tadi ya, kayak saya kalau presentasi di Quizizz pakai gambar semua. Nah, saya pakai yang ini nih. Nah, di sini, ini sama kayak yang tadi. Kita bisa masukin gambar dari Google atau upload. Kita coba ya. Ini yang 74 udah nggak update, nggak apa deh, salin alamat gambar. Kemudian di sini ya, bukan di caption. Kalau caption beda ya sama link. Jadi taruhnya di sini. Nah kan bisa kan? Tuh, bisa dipilih dia mau. Ini yang bedanya nggak terlalu gede sih, tapi bisa dipilih apa. Biasanya gambarnya kalau nggak segi panjang, dia mau di stretching, apa dia mau di zoom, atau dia mau kayak gitu aja, gitu kan. Nah, pilihan di sini. Atau kita juga mau upload gambar kayak tadi. Misalnya saya selalu biasanya pakai cover Quizizz. Nah, kayak gini. Ini juga bisa. Nah, jadi kayak misalnya jadi memang di sini bisa saya bilang kreasi Bapak Ibu itu sangat dibutuhkan. Jadi quiz ini memang cuma tools. Kayak Bapak Ibu habis dari slide tiba-tiba mau pertanyaan kayak tadi saya. Udah habis slide ini langsung pertanyaan pilihan ganda. Nah, biar siswa ini kalau kita lagi jelasin itu ngedengerin gitu ya misalkan. Saya pertanyaannya yang relevan dengan slide sebelumnya. Pilihlah 3 aksara Jepang. Oh, ini karena pilih 3 saya pakai checkbox. Hiragana, katana, kanji. Habis itu tanah Jawa aja. Sunda Wiwitan. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya kita bisa masukin gambar juga. Meskipun nanti gambarnya ya nanti kata Bu Yulvi ini lagi
Gambarnya suka nggak muncul. Tapi ya ini intinya bisa kita masukin juga gambar. Nah, atau audio di sini. Nah, audionya di sini bisa 1 menit. Dan ini bisa Bapak Ibu masukin lagu, bisa. Nanti Gambar sama GIF tuh Mas yang anak suka trouble. Nggak bisa buka. ya, ya jadi itu mungkin resikonya kalau gambar ya. Tapi nanti kalau yang gambar ini sih saya belum lihat ada trouble ya. Tapi nanti justru makanya di sini saya ingin share terbatas ke Bapak Ibu karena supaya dicoba gitu kan. Kayaknya masih beta gitu kan. Nah, ini kan udah nih. Nah, terus saya mau buat lagi soal. Nah, saya mau masukin lagu nih. Nah, saya mau masukin lagu. Saya sih lagunya. Nah, lagu ini cuma bisa 1 menit. Pokoknya lagu rekaman ya. Kalau ngerekam ini udah bisa 1 menit ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang guru bahasa ini menurut saya penting banget. Nah, ini kelihatan ya, 60 detik nih. Jadi Bapak Ibu bisa ngerekam langsung, atau kalau Bapak Ibu ada rekamannya, langsung aja di-upload. Kalau rekamannya lebih dari 1 menit gimana? Kalau memang tuh harus banget, semuanya masuk, ya udah dibuat beberapa slide dulu aja. Jadi saya 3 menit, ya udah 3 menit isinya rekaman semua. Tapi harus dipotong-potong, itu agak tricky sih. Maksudnya nggak tricky sih, kerja beberapa kali aja. Kayak misalnya ini saya masukin lagu Coldplay ya. Emang bisa Pak 1 nomor gitu beberapa audio? Kalau di presentasi bisa, Bu. Oh. Nih, ini Iya. contoh ya. Nah, ini lagu yang udah saya potong jadi 1 menit. Saya motongnya gampang sih. Nantilah saya pengen tahu Bapak Ibu paling excited dengan dengan yang mana. Jadi kalau ini Bu ya, kalau ini kan dia langsung pertanyaan yang audionya. Siapakah band yang menyanyikan lagu tersebut? Atau misalnya guru kesenian gitu ya. Itu bisa aja pakai, ini lagunya lagu apa nih gitu. Juga bisa. Nah, kalau yang tadi yang kata Bu Yulvia, gimana caranya? Kayak gini, Bu. Jadi masukin audionya sebagai klip audio, bukan sebagai soal. Gitu. Nah, ini kan audio aja nih, Bu. Nah, bahkan karena ini bisa audio semua, saya nggak tahu sih ya. Cuman Bapak Ibu juga bisa nyoba nih. Misalnya udah bosen Zoom ya, saya kan nggak tahu juga kalau Zoom kayak gini kuotanya habis berapa. Coba Bapak Ibu buat presentasi yang isinya rekaman suara Bapak Ibu. Gitu. Pak, Jadi berarti itu jangan di random ya? Kalau misalnya di random, nggak ngerti dong. Nggak bisa di Audionya random, di Bu. mana, soalnya di mana, ntar gitu. Coba ya, saya cek ya. Kayaknya nggak bisa di random deh, Bu, pertanyaannya. Oh, emang itu ya, urut ya? Urut. Oh, Kalau di random, pusing. Karena memang sudah di itu ya. Kayaknya nggak bisa di random deh. tapi tadi kayaknya ada, yang waktu live ada option shuffle gitu loh. Shuffle question atau apa gitu. Coba ya, kita cek ya. Ya nanti deh ya, biar kita selesaiin dulu. Saya kasihan Bapak Ibu mungkin. Nanti ada. Jadi intinya pertanyaan soal kita bisa masukin banyak rekaman audio, dan bahkan ini berarti Bapak Ibu bisa ngasih presentasi ini ke siswa Bapak Ibu tanpa harus Zoom gitu. Jadi suara Bapak Ibu direkam di sini. Misalnya ini kalau mau mindahin tinggal di ini ya, diseret ya kayak PowerPoint biasa. Nah, ini kan jadi kedua. Nah, saya bisa langsung ngerekam nih di sini. Misalnya, halo, selamat sore. Nyebutnya apa sih? Adik-adik semua. Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai fitur presentasi quizzes. Nah, silahkan diikuti slide-slide yang sudah saya buat. Kemudian nanti kalau ada kuisnya, silahkan juga dikerjakan. Dan karena ini kita presentasi bersama, semua kecepatan dari sesi ini akan ditentukan oleh saya sendiri. Nah, misalnya, halo, selamat sore. Sebutnya apa sih? Kita akan membahas. Ini kayak gitu, jadi tinggal di-upload nanti. Jadi sebetulnya agak mungkin juga akhirnya menggunakan, karena ini sudah presentasi interaktif, nggak usah pakai Zoom, karena layar
sudah tampil di tempat siswa dan suara kita juga sudah ada di sini kayak gitu. Nah, intinya ini semua jenis soal sama kayak di kuis biasa. Dan di sini kita bisa berkreasi dengan teks atau gambar atau video. Nah, sekarang kita coba yang video. Kalau yang coba yang video itu gampang. Jadi video YouTube, asalkan video YouTube-nya dia yang ini ya, yang terbuka ya. Misalnya saya masukin apa ya? Ya ini dia. Ustaz Yusuf Mansur sakit. Nah, kita tinggal ini aja. Nah, tuh. Udah langsung muncul kan? Itu. Apalagi kalau Bapak Ibu ada materi-materi belajarnya di YouTube gitu, kayak Bu Yulvia yang juga guru YouTuber. Mungkin nggak cuma Bu Yulvia, saya yakin di sini ada juga Bapak Ibu yang bikin video ya. Nah, itu bisa aja. Buat bikin presentasi harus di laptop. Iya, harus di laptop. Komputer bisa, tapi nggak bisa di HP. Oke. Ini cara buat yang YouTube ya. Setelahnya audio udah, gambar udah. Kalau gambar sama teks gampang. Kalau soal ya udah, ini sama aja nih. Mau survei misalnya kayak tadi. Bagaimana keadaan, atau misalnya mau absen ya. Anak-anak silahkan absen dulu di sini. Karena kan nanti mereka kelihatan jawabannya. Ya hadirlah. Kalau nggak hadir ya dia nggak akan tidak akan ngisi. Nggak, ini bercanda aja. Nah, ini kayak gini aja misalnya. Oke, dan terus nanti ini bisa kita atur kayak biasa waktunya berapa lama. Meskipun balik lagi bisa kita ulang, bisa ya. Terus ada pertanyaan kemarin Pak Alam atau siapa ya? Saya agak lupa. Kayaknya bukan Pak Alam sih. Bisa nggak masukin rumus matematika? Kalau di soalnya bisa. Di soalnya ya. Tapi kalau di sininya, di teks ini nggak bisa. Gitu. Kecuali ya kita langsung dari gambarnya. Kayak gitu. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan gimana caranya. Kita udah punya PowerPoint. Wah, saya males mas gitu kan. Saya udah buat presentasi di PowerPoint. Masa saya harus buat lagi dari nol? Gitu. Enggak, Bapak Ibu nggak harus buat lagi dari nol. Meskipun ini agak ya berjuang sedikit aja. Caranya adalah, misalnya kan kita udah punya PowerPoint nih. Nah, caranya Bapak Ibu, asumsinya Bapak Ibu pakai Windows semua ya. Kalau Bapak Ibu yang pakai Apple, saya nggak tahu Apple soalnya. Nah, pakai snipping tool, cari snipping tool, kemudian klik new, kemudian ya udah begini, set ambil kan, kemudian di save, gitu. Kemudian misalnya jadi apa? Slide 1. Atau misalnya kalau ini, ya. Kenapa nggak PPT-nya aja di save JPEG? Bisa juga, cuman ya bebas sih. Kalau saya udah biasa snipping sih, karena nanti juga bisa ya. Save as JPEG itu kan dia langsung semua slide dijadiin satu-satu. Oke, coba kita pakai yang Bu Yulvia ya, biar lebih. Nggak, mesti ada perbedaan nggak gitu? Nggak ada sih. Intinya kan udah jadi JPEG. Intinya kan dia jadi gambar. Ini ya, pakai yang Bu Yulvia. Karena kalau saya biasanya saya ngambil itu cuma slide 1 gitu, slide 2 penutup sama pembuka. Tapi kalau bagus dari Bu Yulvia gitu kan, kalau nggak, misalnya kita mau pakai semua gitu. Iya, kalau kita mau pakai semua, save as, kemudian ke dokumen ya, kemana aja lah ya bisa ya. Atau kita buat baru deh biar dia nggak ceceran. Konversi. Nah, kemudian dia jadi JPG. PNG juga bisa deh kayaknya. Masih JPG. JPG aja, Pak. Itu yang di bawah Windows, di bawah GIF. Oke, nah, jadi JPG. Kita save. All slide. Nah, kemudian kita ke dokumen. Mana tadi ya? Nah, kebanyakan folder. Drive. Malu masih kuliah. Nah, ini muncul semua kan yang tadi slide-nya. Nah, ini juga banyak. Kita balik lagi ke sini. Oh, nggak bisa terlalu kecil ya.
Nah, kita tambah lagi nih gambar ya, yang tadi ya. Mau masukin gambar, terus klik yang tadi masukin gambar. Terus tadi kita di dokumen, di konversi. Nah, ini misalnya saya mau masukin yang ini nih. Ya, tunggu. Nah, udah jadi. Tapi harus satu kayaknya ya. Tapi balik lagi Bapak Ibu coba ya, siapa tahu ada cara-cara yang bisa langsung semua gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Ya sabar-sabar dikit. Gitu. Jadi kita cara mau nambah lagi juga bisa tambah gambar gitu ya. Karena saya tahu nih Bapak Ibu udah mulai gini pasti biasanya PowerPoint udah ada gitu kan. Masa mau buat dari awal lagi gitu kan. Nah, caranya ya kayak gini. Tambah, terus mana lagi yang mau dimasukin, ini misalnya. Omar, mungkin penjelasannya bisa kita selipin modelnya image gitu ya, kalau kita yang nggak berbayar ya. Maksudnya model image? Maksudnya Gini. Bedanya gini, Bu. Kalau yang tadi yang saya penjelasan itu dia... pas banget sesudah soal ya? Iya, itu murni kuis, Bu, bukan presentasi interaktif. Hmm. Kalau presentasi interaktif gini, Ibu bebas, penjelasannya boleh, mau image, mau slide biasa, boleh, bebas. Misalnya di pas kuis interaktif itu diselipin image penjelasan gitu nggak bisa? Bisa. Tapi setelah kuis ya. Oh, maksudnya nggak di satu kuis itu nggak bisa ya? Nggak, jadi misalnya kayak gini, dia habis kuis, gitu kan. Nah, ini habis kuis kan. Kok nggak, ini kan bisa di-copy nih. Nah, ini kok saya juga nggak tahu ini kok jadi agak begini-begini ya. Nah, ini kan bisa di-copy ya Bapak Ibu, ada tulisan copy slide ya. Copy slide. Nah, misalnya kan tadi Bu Yulfem sudah menjelaskan aksara Jepang ada 3 jenis. Terus Ibu udah ngasih soal juga bahwa aksara Jepang itu ada 3 jenis gitu kan. Nah, untuk mengingatkan siswa yang tadi, slide-nya bisa ditaruh lagi di bawah. Ini loh. Nah, itu maksudnya, triknya. Iya, di-copy aja gitu. Iya, bisa berarti kan diselipin. Iya, kayak gitu. Nah, nanti pokoknya kalau nanti udah diterbitkan. Oh, tapi sayangnya nggak bisa di-undo ya Pak. Tadi saya salah. Ada slide udah saya bikin, saya mau copy, saya ke delete. Nggak bisa di-undo, bikin ulang deh. Ya kayaknya belum ada. Ya, belum ada undo. Ya nggak apa-apa lah, kayak pelan-pelan. Iya. Gitu, nanti maininnya ini bisa dijadikan PR. Nah, ini bisa jadi PR. Nah, kalau PR berarti kecepatannya siswa masing-masing. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah, biar aja mereka main sendiri gitu kan. Nah, nanti mereka next-nya pakai kecepatan mereka sendiri gitu. Kalau yang mulai langsung, ya mereka harus dengan Bapak Ibu karena nanti next-nya Bapak Ibu yang ngatur. Jadi kalau PR gitu kan, kayak biasa sih. Cuman ini aja ya nanti kalau PR sih udah sih nanti langsung dilanjutkan. Oh ini bisa ya. Coba. Kayaknya bisa deh ke Google Classroom. Saya belum nyoba sih ya kalau PR. Coba, kalau yang live bisa nggak ke Google Classroom? Tuh, nggak ada kalau yang ini. Kalau yang live nggak bisa di Google Classroom. Kalau yang bisa. Yang PR kayaknya bisa. Tapi makanya balik lagi, coba ya Bapak, kita sama-sama nyoba. Saya juga baru jadilah fitur. Nah, tapi yang paling penting kalau mode langsung, ini jangan lupa kita mau slide itu tampil di tempat siswa atau enggak. Kayak gitu. Oh, yang diacak itu pilihan jawaban, Bu Yulfi. Pak, maaf, ini yang tampilkan slide di perangkat peserta, kalau di offline bagaimana jadinya? Jadinya pas di HP mereka, itu cuman muncul pilihan jawaban. Gitu. Jadi pas yang gambar, video gitu, mereka harus ngelihat ke Zoom lagi. Gitu. Kalau saya sih males pakai itu, ngapain kalau gitu. Ya itu mungkin biar siswa fokusnya ke layar guru gitu ya, mungkin ya. Kayak ya itu sebenarnya kayak Kahoot sih ya. Kahoot kan dia pertanyaannya ada di layar guru gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu kalau di off kan. Nah, yang diacak itu jawaban Bu yang diacak, bukan pertanyaan. Tuh. Nah, nanti tinggal disajikan gitu. Sama ini sih yang terakhir ya, yang agak gimmick sih menurut saya. Oh, ada juga ini yang ada yang penting juga nih.
Oh ya Deng, saya pakai apa ya? Ini kuisnya nggak banyak di akun yang ini. Kita kuis apa aja deh ya? Tebak gambar. Ini kita contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini gampang banget. Saya mau kasih, ini kan kuis biasa, bukan presentasi. Tapi yang tadi saya ingin nyampein instruktur cepat. Instruktur cepat ini ya penerjemahannya masih salah, belum saya benerin. Ini kecepatannya guru yang ngatur. Nah, ini kita akan coba ya. Pilihan jawaban diacak, tujukan papan peringkat, oke, waktu, musik. Oke, lanjutkan. Nah, jadi ini kecepatan ngerjain kuisnya tuh guru yang ngatur. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau ujian mungkin ya, atau pengen bener-bener siswa tuh mainnya kecepatannya sama misalkan. Ini saya share ya di chat. Ibu Mira dari Sniping Tools, bukan dari PPT, Sniping Tools itu dari Windows. Tapi kalau mau diambil semua, pakai yang cara yang dari Bu Yulvi aja tadi. Ya, Apa namanya? Windows kan OS-nya, PPT Office-nya. Iya. Nah, Sniping Tools itu dari Windows, Bu, bukan dari PPT. Oh, dari Windows-nya, OS-nya ya. Oh, dari OS-nya, bukan dari PPT. Tapi tadi, kalau misalnya mau diambil itu lebih dari satu gambar dalam satu presentasi, Dijipekin ya. itu di JPEG. Kalau Bapak Ibu, gimana Mas tadi kecepatan? Pokoknya saya santai sampai jam 6 sih ya. Jadi gampang lah pokoknya. Nanti Bapak Ibu kalau mau yang di review. Ayo silakan bergabung. Ini singkat aja. Saya tunggu sampai 1 menit lah ya. Sambil 1 menit, ada yang mau ditanyakan dulu di chat atau boleh langsung unmute. Jangan Halo Mas Umar, saya Ya, mau gimana? nanya Dengan Ibu siapa? yang dengan Ibu Miranda, Oh ya, Bu Miranda, gimana Bu? yang untuk attach video dari YouTube itu bisa kita set nggak? Misalnya kita cuma mau memperlihatkan dari menit ke berapa atau dari detik ke berapa, atau cuma bisa full semua dari menit ke 0? Cuman bisa full Bu. Oh oke. Mungkin kalau memang ingin dari menit ke berapanya bisa disampaikan di slide sebelumnya. Misalkan di slide sebelumnya ditulis, setelah ini teman-teman akan menyaksikan video, silakan tonton dari menit ke berapa, kayak gitu. Oke, makasih. Ya, Oh, kayak gitu. edit aja dulu videonya. Ya, tidak semua guru seniat itu sih. Ya, itu beda-beda sih ya, soal keniatan itu. Kalau mungkin kita cukup niat, kayak tadi video bisa kita potong-potong, audio gitu ya, misalnya conversation yang guru bahasa Inggris kayak Bu Lara. Kayak mungkin ada conversation yang panjang. Bu Lara guru ekonomi, Pak Bu Lara Umar. ekonomi ya, Miss Setio ya yang bahasa Inggris Iya, ya. Miss Setio. Oh, Miss Setio, saya lupa. Miss Setio misalnya, guru bahasa Inggris. Ada storytelling 2 menit gitu. Nah, padahal cuma 1 menit. Ya udah dipotongnya jadi 2 gitu kan. Kan ada audio trimmer ya di Google gratis tuh. Nah, ini kita praktek aja ya. Nah, jadi ini kayak presentasi jadinya. Nah, Bapak Ibu harus, nah itu kan. Nah, saya bisa langsung ngakhirin nih gitu kan. Misalnya saya mau ngakhirin di tengah jalan ya. Nah, udah nggak bisa jawab sisanya kayak gitu. Nah, tapi saya bisa ngulang atau bisa saya lanjutin. Nah, ini kan ada lagi. Sebenarnya gitu sih. Jadi mainnya lebih live lagi. Kalau live dulu kan kita biasanya kebut-kebutan ya antar siswa. Kalau ini kebut-kebutan tapi tetap di pace yang sama. Jadi nggak mungkin siswa itu satu di pertanyaan nomor 2, satunya di pertanyaan nomor 10 gitu. Nah, terus gimana kalau kita lagi tengah-tengah kayak gini? Ini saya cepetin memang Bu ya, kalau ada yang tiba-tiba belum selesai Saya jawab. belum bisa gabung, nggak muncul ya. Gabung itu ditekan nggak reaksi ya. Oke, nanti Ibu udah bisa share screen belum? Harusnya kan ada kan gantian nih Mas kalau share screen ya. Oke, enggak, kalau bisa saya kasih akses screen-nya Bu ya. Oh, coba ya. Oke, saya. Jadi kalau student pace kayak gitu, teacher pace kayak gitu ya Bapak Ibu. Sekarang Ibu Ririn ya. Iya. Yeah. Mana Ibu Ririn? Oke. Saya jadiin host aja deh.
Nah, coba Bu, share screen Bu. Sudah. Ya. Nah, tadi sih screen. Bentar. Dari galeri, bentar masih boleh. Saya belum pernah pakai HP kalau share screen biasanya saya pakai Ya laptop. laptop ya. Iya. Sebentar, gimana ini Ustaz? Ya, baik. Ini dari foto-foto ya gini. Oh ya, dari foto. Foto, search, sini kata ini. Sudah muncul atau belum ya, Mas ya? Gimana? Sudah muncul atau belum? Sudah muncul. Udah masuk. Nah, begini saja. Tekan gabung nggak ada respon, nggak respon. Gabung Oke. tekan tuh nggak respon sama sekali. Coba Bu ya, sekarang saya share kode game yang baru Bu ya. Karena Iya. kode game yang tadi Ini dua kali sudah. tadi Mas ya. Tadi yang pertama juga gitu. Tadi kan keluar ya. Terus anak masalah lagi tetap sama gitu juga. Gitu. Oke, nggak apa-apa Bu. Kok Santai. keluar. Dunia Saya tiba tutup berakhir. Tutup dulu ya. Ntar saya coba ini ya. Kita pelan-pelan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang Sudah selesai apa belum ini Mas? Sudah keluar belum ini? sudah Bu, tapi coba saya jalanin satu lagi Bu ya. Kalau masih di saat kok masih tetap share saya tadi ya, kok nggak muncul? Iya, karena gamenya sudah saya akhirin Bu. Ini coba sekarang Gitu. Ibu masukin 123 256 Bu. Bentar, saya kembali ke tadi ya, ke kuisis tadi ya. Ya. Ulang lagi, bentar saya hapus lagi. Berapa Mas? 123 123 256. 256. Tetap nggak respon. Nggak respon. Bisa share screen-nya nggak Bu? Ya kayak tadi ya. Atau Bentar. gini Bu, Ibu kan pakai aplikasi Bu ya? Memang saya punya aplikasinya ini ada tuh Mak. Saya tadi kan nggak tahu. Jadi saya mungkin nekan yang kan ada 2 email gitu kan ya. Iya. Gitu. Atau gini Bu, biasanya sebetulnya aplikasi kita itu baru diupdate supaya bisa gabung presentasi. Nah, mungkin punya Ibu belum update. Sekarang coba Ibu buka ini apa namanya? Kuisisnya. Link buka di Google Chrome aja Bu. Ibu buka di HP kan Bu ya? Oh di HP. Ya browsernya nggak bisa itu browsernya. Ya Ibu di browser coba Bu. Nggak bisa gitu. browser. Ya coba. Copy link aja. Copy link nanti ke browser Bu. Ke browser Chrome. Oh copy link ke browser. Oh gitu. Chrome. Link. Bentar. Karena, nah ini juga info ya Bapak Ibu, buat aplikasi Quizizz itu supaya bisa ikut presentasi ini itu harus diupdate dulu. Kalau belum diupdate suka nggak bisa gitu, karena presentasi ini kan baru banget gitu. Jadi asumsi saya Ibu Ririn ini belum update aplikasinya. Tapi kalau anak yang mainkan ini dari handphone bisa kan ya Pak ya? Bisa. Yang presentasi interaktif. Kalau dia pakai Google Chrome pasti nggak ada masalah Bu. Nah, asal kalau Chrome dia, ya. kalau dia pakai aplikasi Quizizz, aplikasinya harus diupdate dulu, kayak gitu. Bentar Mas, ini saya sudah selesai belum stop screen tadi ya? Sudah ya? Ini ada tapi kayak stuck gitu Bu, dia nggak jalan cuman. Iya, saya kok gini Jalan kan? dia. Yang ya layarnya Mas tadi. Oh ya sudah. Sudah. Ya, kalau di browser mah nggak jalan kalau itu. Akunnya mungkin double. Iya, kok 2 saya. Akunnya Atau ya dan nanti saya juga penasaran sih itu nggak sih. Nah, coba saya copy dia. Coba di copy di Google Chrome itu Bu ya. Yang di Zoom-nya itu di copy. Bukanya dulu ya, bukanya dulu apa? Quizizz. Dulu ya, tikar ya. Sebetulnya dulu, ya. kalau Ibu langsung buka dari Zoom, itu nanti dia akan di copy paste gitu ya. Itu di Google Chrome itu langsung Bu. Tapi kalau Ibu mau buka Google Chrome, terus buka joinmyquizzes.com dulu boleh. Joinmyquizzes.com. Ibu Ririn ya, coba saya. Entah ini gabung, ini tekan gabung. Masuk ke khusus lagi nih. Ibu, cek WA deh Bu. Saya kirim di WA Bu linknya. Langsung diklik aja Bu. Tapi kalau dia ada pilihan ke aplikasi atau ke Google Chrome, dia ke Google Chrome. Oh, jadi pilihannya gitu ya. Pilihannya
ke Peramban itu ya. Iya, ke Perambah. Peramban. Iya, browser. Iya Oke. bisa ini. Bisa Udah bisa, Bu? masuk kayaknya. Sebentar ini Coba. ya. Tapi Masih belum masuk sih muter-muter. Bu Ririn di sini. Kayak masih loading, Bu ya? Oh. Iya, terus masukkan ini Kode kode game. permainan. Iya, Kode gamenya 123 1 2 3 256. 256. Coba masuk dulu ya. Bismillah. Bisa kayaknya. Coba. Ya udah masuk tuh, Bu. Bisa ya. Nah, Ini bisa coba nih. Bu ya. Saya mau Oh. nyoba sampai Ibu ini aja. Bisa kan nanti ada kuisnya. Ini buat Bu Ririn aja nggak apa-apa. Nah, ini ada. Nah, ini Bu, coba dijawab Bu ya. Bentar, belum muncul. Nah, coba Bu, muncul kan? Belum muncul. Oh, belum muncul? Iya, belum. 321 itu belum muncul ya. Oke. Bentar saya. Di refresh Bu, nggak apa-apa santai aja Oh, Bu. ini 31 ya. Nah, Oh iya sudah. udah ya. Sudah saya masuk ya. Bu Ririn udah ngejawab, udah bisa kan berarti Bu ya? Sudah bisa. Terima kasih. Oke. Nggak apa. Dari kemarin soalnya saya itu kan waktu yang Gus Karum kemarin kayak gitu juga, kok nggak bisa masuk saya ya gitu loh. Jadi saya hanya nekan tok tapi nggak bisa bergabung gitu loh. Iya. Jadi Itu kemarin. mungkin Ya. itu masalahnya Keluar karena pas di awal banget Ibu masuknya pakai aplikasi Quizizz dan aplikasi Quizizz Ibu prediksi saya belum diupdate gitu. Karena itu buat bermain ini di aplikasi Quizizz harus diupdate dulu. Kalau di Google Chrome langsung aja bisa pakai gitu. Gitu ya Bu Ririn? Iya, terima kasih. Sudah itu ya. Oke. Sudah Silakan paham. silakan kalau ada pertanyaan sambil saya mungkin kalau keinget yang lain lagi. Gimana mencabut Bu Ririn jadi host? Oh, Bu Ririn bisa jadikan saya host nggak Bu? Jadikan host ya. Oh iya, sebentar. Oh iya, saya host ya. Sebentar. Yang mana? Yang namanya yang khusus ya? Yang Quizizz Bu. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya balik lagi. Tujuan saya memberikan akses ini sebetulnya harapannya Bapak Ibu mengeksplorasi gitu. Karena balik lagi ini baru fitur uji coba, disitulah kami ingin tahu feedback dari Bapak Ibu gitu. Jadi saya ulang kembali bahwa dalam waktu 3 atau seminggu nanti saya akan tanya lagi nih ke Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa langsung ini saya, Mas, ini kayak gini dong, ini kayak gini dong gitu. Nah, bahkan misalnya nih ya, sekarang di Quizizz itu ke-detect misalnya Bapak Ibu itu ngeklik fitur mana sih yang paling mau. Misalnya nih ya, Bapak Ibu ini kan saya lagi pakai fitur yang gratis. Terus saya mau edit. Oh, saya disuruh bayar. Nanti masuk nih ke data Quizizz. Ternyata guru itu paling banyak pengen ngedit kuis yang ada ininya, ada konten-konten berbayarnya kayak gitu, diedit misalnya. Atau yang lainnya. Misalnya berikan pekerjaan rumah. Saya mau buat ini nggak ada batas waktu setahun. Oh, nah ini nanti masuk juga datanya. Ya, pengen sih itu saya. Iya. Kalau saya gitu ya, di sekolah saya itu kan pakai itu ya, buat sendiri LCMS gitu sendiri. Jadi kita itu semua tuh masuk ke situ semua. Jadi materi video, bahan, semua terus itu semua. Plus soal-soal sekalian. Jadi saya mengajar langsung live begitu. Tapi untuk khusus belum pernah live. Ya, Bu. Buat PR. Pengen coba live-nya belum pernah. Ya, silakan. Silakan Nyoba buat live coba. Bapak Ibu yang lain silakan. Ada yang mau ditanyain? Saya boleh trial nggak soal saya tadi? Oh, Ibu ngasih linknya nggak sih? Belum, tapi saya udah selesai. Iya, Ibu kasih linknya dulu biar saya. Oh, iya. Atau Ibu mau yang nge-host? Ya terserah sih. Yang penting saya mau trial, saya gimana bisa nggak besok gitu? Oh, dasar Ibu tanya terserah bilangnya. Ibu bisa nggak sih bisa nge-host, bisa share screen nggak Bu? Ya ini tadi dulu bentar. Biar nggak usah saya jadiin host, bisa nggak? Kalau nggak ya saya jadiin host nih. Biasanya bisa sih. Biasanya bisa. Disable Pak, Oh, disable ya. Saya juga nggak tahu ini punya kantor soalnya. disable. Nah, Saya share screen nggak bisa dia. Udah jadi host Bu. Nah. Coba sekarang Bu Yulvia udah nyoba bikin presentasi. Meskipun Bu Yulvia belum pakai yang fitur JPEG ya, tapi maksudnya JPEG yang dari PowerPoint nggak apa-apa.
Itu untuk fitur uji coba ada di semua ya? Ada. Jadi gini, fitur uji coba itu sebenarnya bukan uji coba ya. Ya sebenarnya uji coba, tapi maksudnya itu yang akan dirilis gratis. Gitu. Yang tadi saya sampaikan yang berbayar itu rekam audio sampai 1 menit. Kemudian masukin video YouTube. Nah, itu yang berbayar Bapak Ibu. Gitu. Kalau yang kayak presentasi interaktif itu gratis sebenarnya. Pak, ini Yang- pilihnya start live lesson ya? Apa Ya. share link dulu ya? Live lesson. Nah, itu kan tunjukkan. Nah, tunjukkan aja Ini kan Bu. saya biar- cuma kuis semua doang, Pak. Nggak ada slide yang lain. Nggak Oh, apa-apa Ibu ya? cuma kuis doang. Iya. Oh, coba Emang- back Bu. Kembali sebentar dong. Saya pengen lihat slide-nya. Coba scroll ke bawah. Oh Ini iya, kuis biasa semua ya. aja. Oh, Orang kuis yang semua. niatnya mau ujian. Kalau kayak gini nanti dia jadinya itu apa? Kayak teacher pace itu Bu yang tadi saya sampaikan. Terus gimana, Pak? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, sama Oh, aja. nggak masalah ya. Cuman nggak kelihatan itu banget. Ya ntar saya selip-selipin deh. Iya, Ini kan baru ini doang soalnya aja. iya. Misalnya mau habis soal Ibu mau kasih pembahasan misalkan. Pakai image itu ya tadi ya? Pakai image atau pakai yang teks saja nggak apa-apa kalau penjelasannya pakai teks, Bu. Ya kan bukan itu fitur yang berbayar. Saya kasih penjelasannya Bapak Ibu gini. Jadi pembahasan itu yang benar-benar berbayar itu yang kuis, bukan yang presentasi. Iya. Mm-mm. Nah, Ini kalau presentasi. kalau yang Ibu ini kan sekarang buat presentasi. Mm-mm. Nah, kalau presentasi Ibu mau buat 100 slide, kayak nggak apa-apa gitu, bebas. Oke, saya Mau- edit 1 slide ngetes ya. Coba Ibu edit dulu, Ibu edit. Pencet edit di atas dong, Bu. Salah ya, salah maaf. Edit. Nah, yang nggak bisa itu kalau Ibu main kuis, Bu, bukan presentasi. Nah, Oh. misalkan nomor 2, Ah, suatu malam Anda bertemu dengan tetangga Anda, selamat apa yang Anda ucapkan, gitu kan. Nah, konbanwa kan jawabannya. mm-mm. Nah, Ibu tambah add langsung, Bu, sebelah kiri. Nah, Add. Mm-mm. tambah add, kemudian langsung pilih misalnya yang Oh, yang title and slide text. ini. Yang bukan, yang kedua, Ini, yang di bawahnya. ini. Nah, itu, heeh. Title and text. Ya. Oh. Nah, Ibu itu saja penjelasan. Oh, iya. Tulis penjelasan. Karena siang hari dia jawabannya konnichiwa gitu ya. Kan tadi malam pertanyaannya. Konbanwa. Konbanwa. Nah, bisa juga di bawahnya lagi. Bawahnya itu ada teks lagi. Ya satu aja dulu deh minimal ini. Nah, kayak gitu. Heeh. Nah, terus kita back lagi nih. Nah, Ibu kalau misalnya mau nambah penjelasan lagi, sekarang Mm-mm. Ibu klik lagi yang di slide nomor 4. Slide nomor 4. Nah, Anda kan, pagi hari Anda bertemu dengan teman. Pagi hari itu, apa sih? Ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ya, Ohayo gozaimasu. Nah, tambah add. Nah, tambah ini lagi. lagi. Ya, itu lagi. Oh iya. Nah, pagi hari. Mulai jam 6 sampai 11 adalah Ohayou gozaimasu. Nah, terus Udah, ya. ya udah itu Ibu mau Oh, udah habis otomatis itu, ke-save kan ya? iya, otomatis ke save, Bu. Nah, Ibu mau habis itu, ya. Udah Ibu- 2 aja kan mau nyoba ini live-nya. Jadi, kalau satu soal habis semua penjelasannya 2-3 slide juga boleh. Intinya bebas, Bu. Oh, bebas ya. Oke, udah Nah. ngerti. Nah, yang nggak bisa itu coba sekarang Ibu create quiz, Bu. Create lagi nih. Create. Ini nggak finish editing dulu Nggak nih. finish. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ya, editing aja, nggak apa-apa. Nah. Ini publish, Bu. Publish. Ini perlu klik publish. Publish. Udah. Kan jadi kan. Nah, Mm-mm. sekarang create. Ibu create. Nah, sekarang yang quiz. Saya pengen tunjukin yang nggak bisa itu yang mana. Mm-mm. Start from scratch tuh. Nah, tulis apa aja lah, bebas, Bu. Ada tuh ya. Oke.
Nah, coba buat pilih apa aja Bu, bebas. Nah, multiple choice misalnya. Nah, yang nggak bisa itu ini Bu, di bawah answer explanation. Nah, iya ini maksud saya. Nah, ini nggak bisa. Coba deh diklik. Nggak yang bawah. Nah, itu. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Suruh Nah, bayar. Suruh bayar. Bisa. Kalau di presentasi bisa. Gitu, Bu. Iya. Oke. Udah ngerti. Udah gitu, Bu. Cancel ya berarti ya. Oke. Udah ya. Ada 3 chat masuk coba. Ini pertanyaan. Waduh, Pak Jamaluddin baru gabung. Saya masuk aja. Mau jelasin lagi dari awal. Ya, nanti sambil mengikuti aja ya Pak Jamaluddin ya. Kasih aja Pak rekamannya. Nggak direkam, soalnya berantakan sih ini. Ini kan cuman, sebenarnya nggak penting banget sih. Ini saya cuman, nanti pokoknya kalau udah berrilis, kita akan buat saya akan buat pelatihan yang lebih komprehensif lagi kok. Justru di sini saya ingin membuat Bapak Ibu bingung gitu. Karena biar saya tahu bingungnya di mana. Jadi kan saya tahu, oh ini toh yang harus nggak ada. Diperbaiki. Terus sama gini Pak, kan misalnya kita besok interaktif nih ya, terus kan kita ngasih linknya ke anak di chat, itu berarti dia kan di web, di tab baru ya Pak, bukan di yang Zoom-nya itu dia ngerjain kuisis ya kan? Kan kita ngasih di chat, terus mereka ngeklik. Berarti kan nanti di tab mereka baru, kan? Iya akan ke tab baru lah pasti. Zoom-nya nggak akan mati. Iya, terus yang di Zoom itu berarti mereka kan udah konsen sama kuisnya aja tuh. Berarti cuma kita doang berarti yang lihat kan ya. Zoom-nya suruh matiin aja videonya juga Bu, kalau Ibu itu biar hemat. Oh, biar hemat ya. Tapi Jadi kita yang bisa mengendalikan mereka itu per nomor, bedanya dengan kalau misalnya kita cuma ngasih kode doang kan? Atau kita bisa mengendalikan per nomor. Nah, cuman kalau yang pakai soal Ibu tadi, sebetulnya coba Ibu exit deh. Exit aja. Nah, boleh lihat ini nggak, My Library-nya, Bu? Soal mana aja? Yang udah jadi tapi. Yang remedial deh, Bu. Remedial Salam Haris. Nah, dengan sekarang, Ibu juga bisa start live quiz. Start a live quiz, Bu. Kemudian yang instruktur pace. Oh, sekarang ini ada fitur ini ya? Iya. Nah, yang Ibu buat presentasi tadi itu ya agak tidak beda dengan itu gitu, karena ini kita kayak yaudah soal tapi kecepatannya kita yang atur yang tadi. Jadi instructor pace itu kita kecepatannya tuh. Oke. Gitu. Oke, yang lain Bapak Ibu, saya sambil nyinggung soal pembayaran. Pembayaran itu cuman bisa pokoknya kartu debit atau kredit yang ada Visa atau Mastercard, yang pertama. Kemudian harganya itu $5 per bulan. Nah ini saya mute dulu ya, ini Pak Rohman kayaknya. Bu Yulfi bisa ini saya nggak? Jadi saya hosting ya. Ini ngejadiin host bagaimana ya? Di chat Bu, di chat. Di partisipan ya, tekan partisipan, kemudian diklik yang isi, klik terus jadikan host, make host, klik kanan, klik namanya Mas Umar pakai quizzes namanya ya, quizzes tuh Bu, klik quizzes kemudian make host. Oh iya udah oke. Nah oke. Sip. Ini ada yang oke, udah saya mute dulu ya semuanya. Soal pembayaran saya singgung lagi. $5 per bulan. Anggap aja kita sialnya kursnya lagi 15.000 ya. Maka sebenarnya 1 bulan itu 75.000. Nah, setahun ya sekitar 800.000 lebih lah. Hampir 900 gitu kan. Nah, baik lagi, ya kalau memang Bapak Ibu punya budget segitu, ya syukur gitu kan. Nggak usah sharing. Tapi kalau mau lebih ringan, bisa mungkin barengan fitur, yang supernya gitu, dengan yang berbayarnya dengan guru yang lain. Karena yang balik lagi saya sampaikan, fitur premium ini perbedaan menonjolnya itu hanya dalam membuat soal gitu kan. Jadi setelah soal itu dibuat, kita tetap bisa mainin soal yang sudah mereka buat kayak gitu. Jadi nggak terlalu jauh bedanya. Selain itu, nah ini biasanya banyak yang nanya. Ini belum final sih ya. Tapi ini agak rencana aja. Kan dari kemarin banyak tuh yang nanyain sertifikat. Nah,
ada kemungkinan sertifikat yang resmi dari Quizizz itu mungkin juga akan saya keluarkan buat yang ya nanti berbayar gitu. Tapi itu belum final sih ya. Terus kalau misalnya tadi yang pakai patungan gimana? Nah itu nanti coba saya diskusikan dulu lah. Kayak gitu. Apa misalnya satu akun bisa saya kasih sertifikat 5 orang mungkin, atau 10 orang. Nah, gitu. Gitu. Pak Marwan. Iya baju kaos ini, aduh. Ya ini agak ketunda-tunda ya Bapak Ibu. Saya akan update terus lah. Mohon maaf. Biasalah, karena kita bukan yang megang diri ya. Itu. Pilihannya ketika daftar bukan untuk tipe K12. Untuk fitur ini Bapak atau Ibu Febrianto ya. Untuk fitur berbayar ini pilihannya ketika daftar bukan untuk tipe K12. Maksudnya gimana ini, Pak Febrianto? Gimana? Cek. Ya, maksudnya ya. Jadi maksudnya ini untuk menggunakan fitur berbayar ini kan di akun saya, di dashboard saya tidak ada keterangan seperti di bawah profilnya Mas Pak Umar tadi. Gini aja, Pak Febrianto bisa share screen nggak? Oh, kebetulan saya pakai Zoom-nya di handphone, Quizizz-nya di laptop. Zoom Iya. Bapak sekarang di laptop atau di handphone? Di handphone untuk Zoom. Oh, nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Gini aja Pak. Atau coba. ini bikin Gimana? akun baru. Saya curiganya akun Bapak itu kena migrasi deh. Kena migrasi jadi yang corporate. Oh, begitu. Jadi nanti misalnya... Gini, Pak Febrianto udah ini belum? Udah dapat link dari saya itu belum? Yang biar bisa berubah? Oh, belum. Oh, ya itu. Berarti belum coba nih Bapak buka ini ya, link yang saya kirim Pak ya. Oh, di laptop. Baik. Atau Bapak, Bisa, ya, nanti tapi itu... copy dulu. Iya, itu harus di-copy ke laptop dulu, Pak. Bukannya Ya, di laptopnya. Ya, baik. Nanti saya coba lagi, Mas. Terima kasih, Mas Sumer. Iya. Harus dipencet. Jadi, buat Bapak Ibu yang baru gabung, biar dapat tampilannya biar bisa mencoba fitur ini, harus klik link tadi ya, yang tadi saya kirim di chat atau yang kemarin di grup. Bukan di grup sih, harus PM. Dan itu, kalau bisa tidak usah disebar-sebarkan ya. Kalau udah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Cuman nggak usah disebar-sebarin karena ya namanya ini fitur belum jadi. Masih banyak hal yang ingin kami optimalkan. Kalau udah kesebar semua nanti ya itu belum fitur yang belum maksimal gitu. Jadi makanya ini khusus buat Bapak Ibu dicoba. Silakan dari Bapak Ibu, ada lagi? Saya juga belum, fiturnya belum ada juga saya. Oh gitu. Saya taruh di chat lagi ya buat Bapak Ibu yang mungkin baru gabung. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya nanya lagi dong. Kalau misalnya lagi interaktif terus ada murid yang error, ketendang gitu ya. Terus dia bisa masuk lagi nggak tuh Pak? Bisa Bu. Kan ini nggak ada tadi nggak ada keterangannya berapa kali attempt di itunya settingannya. Bisa. Kalau coba ya saya cek ya. Kalau live kan dia nggak ada attempt ya. Maksudnya dia bisa berkali-kali. Kalau live. Kalau PR ada nggak ya? Saya cek juga deh nih. Coba ini. Nggak ada juga, Bu. Berarti mereka cuma bisa sekali kayak. Nggak ada pilihan attempt ya. Berarti mereka cuma bisa sekali. Berarti error udah wassalam ya. Kalau error ya mungkin bisa coba lagi, Bu. Malah. Ya masukin dengan kode yang sama, username beda gitu kali ya. Kalau nggak, masukin coba aja sih. Makanya dicoba aja. Kalau dia error, masukin lagi kode game. Entah dia nanti ngelanjutin, di tengah-tengah dia error, atau dia ngulang lagi dari awal. Tapi yang udah-udah misalnya kita live-nya pakai Google Meet nih. Terus dia Google Meet-nya ketendang tuh yang link yang dia udah masuk itu nggak masalah kan karena beda tab kan ya. Iya, Google Meet-nya dia keluar nggak apa-apa. Zoom-nya ketendang juga nggak apa-apa. Pak Marwan nanya. Jadi belum bisa dicoba ke siswa? Bisa, Pak. Tapi tadi kalau siswa itu mau main pakai aplikasi Quizizz, aplikasinya diupdate dulu yang pertama.
kalau mereka mainnya di Google Chrome, apa namanya, nggak usah update. Gitu. Jadi justru ini di uji coba, jangan, ya nggak apa-apa sih kalau Bapak Ibu mau coba di sendiri dulu ya, tapi gini, jadi mindset-nya gini ya Bapak Ibu, fitur ini baru, masih dalam tahap penyempurnaan, nah tapi bukan berarti fitur ini belum selesai gitu ya, maksudnya gini, fitur ini sudah selesai di internal kami, tapi kami itu pengen tahu nih, kalau Bapak Ibu nyoba ini, kira-kira masukan berharga apa yang bisa kami terima, supaya fitur ini semakin sempurna. Oleh karena itu, makanya saya share ke Bapak Ibu, eksklusif gitu, supaya Bapak Ibu bisa ngasih masukan ke kami sebelum akhirnya fitur ini betul-betul rilis secara penuh gitu. Gitu Pak Marwan. Semoga menjawab ya Pak. Dan oke, supaya tidak terjadi kebingungan, saya ingin jadi kan gini ya, nanti kalau Bapak Ibu bikin presentasi ya, misalkan buat presentasi kan di ini ya, di sini ya, pelajaran ya. Jadi buat pelajaran. Kemudian nanti kan Bapak Ibu akan buat gitu ya serangkaian di sini. Kemudian nanti diterbitkan. Nah, ketika sudah diterbitkan itu, apa namanya? Bapak Ibu akan melihat kuis Bapak Ibu di perpustakaanku gitu kan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal klik gitu ya. Yaudah nanti bisa dicoba nih mau main yang langsung atau mau dijadikan PR gitu. Bedanya kalau jadikan PR, karena kita nanti nggak hadir di sana ya, karena siswa akan mengerjakan sendiri, ya siswa akan melihat slide, terus nanti ada kuis, slide ada kuis gitu sendiri gitu. Nah kalau Bapak Ibu ingin ada suaranya, ya Bapak Ibu masukkan suara Bapak Ibu, tapi tidak bisa karena karena Bapak Ibu pakai akun yang gratis. Kalau masukin suara nggak bisa ya, karena kecuali Bapak Ibu pengen banget nyoba Ini yang masukin suaranya yang langsung atau misalnya kita udah serekam dulu terus ada audionya gitu gimana? dua-duanya bisa Bu. Oh enggak, maksudnya untuk yang berbayar ini yang langsung ngerekam kan? Kalau misalnya kita udah rekam duluan kita masukin bisa kan kalau yang nggak berbayar? Nggak bisa. Oh, di amat ya. Yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau kuis yang sudah Ibu buat dari kemarin-kemarin nggak hilang loh. Yang kemarin-kemarin. Bu Yulfian kemarin sempat nyoba kan Bu ya? Ya yang audio itu, Oh, itu nggak akan hilang, nggak akan hilang. Oh iya. Nah, kalau nih ya, kalau Bapak Ibu pengen banget apa namanya? Nyoba. Ya bisa saya pinjemin akun saya sih. Gitu. Iya, kalau Bapak Ibu ada yang pengen nyoba, nggak apa-apa, nanti saya pinjemin akun saya. Padahal itu audio andalan saya loh Pak, biar anak nggak pada nyontek. Iya, makanya Ibu Yulvia cari patungan buat beli. Sama Bu Setio, sama siapa lagi. Iya, besok sama yang MGMP itu langsung aja 10 orang, 5 orang berangkat tuh. Oh, yang mau patung bersama gitu ya Pak ya? Iya. 5. Dan yang tadi akun super itu nanti cuman buat bikin soal aja, Bu. Karena pas mainnya nggak ada bedanya. Misalnya dipakai bersamaan gitu gimana Pak? Saya pakai, teman saya pakai nggak masalah ya? Nah, kalau soal itu sejauh ini Quizizz belum membatasi itu. Nah, cuman saya nggak menjamin bahwa dalam 1 tahun ke depan Quizizz akan melakukan pelarangan itu. Betul, Bu. Tapi kalau soal itu bisa di-share itu, saya jamin sih nggak akan berubah. Kalau misalkan sekedar dibuka bisa, mungkin yang nanti ke depannya mungkin ya itu akan dibatasin itu dimainkan secara bersamaan. Tapi itu juga nggak tahu sih. Maksudnya itu masa depan Quizizz ya. Saya juga nggak tahu karena di Quizizz itu ada perubahan-perubahan yang agak saya juga nggak tahu gitu. Tapi kalau soal buat soal terus nanti di-share itu bisa kok. Gitu. Tadi Pak Febrianto, ayo patungan. Gampang sih. Ya kalau udah ada yang mau patungan dari sekarang, mau cari tim dari sekarang boleh, silakan. Nanti pembayarannya bisa
bisa lewat saya nggak apa-apa. Saya kasih akunnya dulu lah. Yang Baru satu nanti grup dikasih. komunitas aja tuh udah berapa tuh, Pak? Berapa ya, Teh? Ya, Itu tapi aja udah, nah, nggak nanti masalah, mapelnya campur-campur, kan presentasinya berbeda. ya gampang lah ya. Malah lebih aman gitu, Pak. Kalau yang sama malah ini bisa comot. Ya bagus lah kan berbagi, Bu. Ya udah nanti itulah ya, nanti saya buka deh obrolannya lagi di chat itu biar Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Ada lagi pertanyaan? Pak Umar, barusan saya nyoba kuisnya tapi saya nggak bisa masukin gambar yang dicari di Google. Ibu Hanifah. Coba Bu Hanifah gambar yang lain. Kalau Ibu coba gambar yang lain dan masih nggak bisa, nanti Ibu akan saya minta share screen. Dan nanti saya ingin lihat apakah step Ibu yang udah betul atau ada masalah di kuisnya atau seperti apa. Gitu ya Bu Hanifah. Coba disalin alamat gambar Bu ya, bukan salin gambar. Biasanya kesalahannya salin gambar. Nih perbedaannya di sini. Kita gini klik. Nah kalau salin gambar itu kita yang ini. Yang harus dilakukan itu salin alamat gambar. Nah tapi memang tadi ada 10-15% gambar yang nggak bisa karena copyright gitu segala macam. Kayak gitu. Silakan ada lagi. Kalau mau nanya yang udah agak out of topic nggak apa-apa deh. Tapi saya pengen kalau udah nggak ada, nanti saya tutup. Kalau Bapak Ibu ada yang masih ingin stay di sini mau nanya di luar fitur baru ini, boleh. Saya insya Allah sampai maghrib lah, sampai jam 6. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Nanti Bapak Ibu yang masih ingin nanya bisa tetap stay. Nanti grup akan saya buka ya, yang di WA. Buat kalau ada yang mau patungan lah, apa-apalah. Maksud saya, klik link pencariannya nggak respon. Oke. Ini saya agak kurang paham. Bu Hanifah bisa share screen nggak? Halo Bu Hanifah. Halo Bu Hanifah. Belum kedengeran. Oh, sambil yang lain mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi nggak apa-apa. Ini Bu Hanifah. Saya agak kurang paham ya pertanyaannya. Maksud saya klik link pencariannya nggak respon. Klik pencarian yang mana? Ya, itu saya kan ini nyoba buat di sini. Terus saya klik ini kok nggak respon, nggak diklik. Kan saya ini mau bikin gambar, mau masukin gambar. Oke, gini aja Bu Hanifah. Ibu Hanifah bisa share screen nggak Bu? Ibu buka laptop. Terus laptop. Oke, saya jadiin host. Ya, saya buka di laptop. Ibu bisa coba share screen nggak Bu? Nah, ada nih. Gimana caranya? Saya ini ada lagi tombol buka kuisisnya. Ibu kan zoomnya di laptop Bu, ya kan? Iya. Nah, coba Ibu share screen deh Bu. Share screen ada tombol di zoomnya warna hijau Bu di bawah. Mana? Ini. Iya, saya nggak tahu Bu, nggak kelihatan. Pokoknya ada tombol warna hijau. Ngerti saya. Ini Bu ya, coba saya share screen saya dulu ya. Nah, kalau ini layar saya, kemudian ini zoomnya, mana sih? Biasanya nanti di bawah itu ada muncul gimana ya? Ini kalau udah gini, biasanya di sini Bu ada tulisan, nah kayak gini Bu, tulisan sharing gini. Coba Ibu cari deh. Kayak gini, share screen tulisannya. Oh ya. Nah, coba Ibu, saya udah stop. Silakan Bapak Ibu lagi kalau ada pertanyaan sambil kita nunggu Bu Hanifah. Kalau udah 5:30, kalau udah mau ada pertanyaan yang agak berbeda topik boleh. Saya Pak Google Classroom saya. Gimana Bu Hanifah? Udah barusan diklik yang hijau itu. Diklik terus sampai ada tulisan share Bu. Nomor, ya. Tanya dulu share bentar. dan cancel ya.
Iya ya, coba Ibu share. Gimana Bu Yulvia? Tapi Maksimal peserta berapa? Saya jawab dulu yang Bu Yulvia. Setahu saya, sekarang itu kita memang mau melakukan penyesuaian lagi jumlah peserta, tapi sepertinya tidak akan kurang dari 100. Kalau 100 itu aman lah. Kalau 120? Kalau buat sekarang bisa Bu. Bisa ya? Nah, kalau buat masa depan gitu ya, tahun depan gitu saya belum tahu. Cuman kalau buat sekarang bisa. Iya, soalnya saya sekali ngajar 120. Tapi kalau nanti Ibu jadi pakai yang itu, yang berbayar, kayaknya masih 500. Kalau yang gratis kayaknya yang akan diturunin. Gitu sih. Gimana Bu Hanifah, masih belum kelihatan? Nggak tahu ini diklik kok nggak bisa. Yang di sini kan ada share dan cancel. Oke, gini aja Bu. Gini aja Bu Hanifah. Nanti setelah kita selesai kita lanjut berdua Bu ya, buat saya. Iya. Biar nanti yang lain nggak banyak menunggu. Iya. Pak Kanisius mau menunjukkan sesuatu. Ini Pak Kanisius. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak? Halo. Iya, gimana? Tidak, ini saya cuma coba share screen aja. Ya. Udah bisa kan Pak ya? Oke, saya stop sharingnya Pak ya. Iya. Mana? Oke dah. Silakan Bapak Ibu, kalau udah nggak ada lagi, saya akan tutup forumnya dan silakan yang ingin melanjutkan aktivitas lain. Nanti grup di WhatsApp akan saya buka lagi. Kalau ada yang ingin disampaikan di sana, kemudian silakan dicoba visnya. Dan kalau masih ada yang mau stay di sini, mau nanya, setelah giliran saya Bu Hanifah, nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan, terkait apapun, terkait quizzes, bisa ditanyakan. Gitu, udah nggak ada ya. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih. Keep in touch di grup, di WhatsApp, maupun di media-media lainnya, insya Allah. Kalau saya belum balas, berarti insya Allah besoknya saya balas kok. Saya gitu lah. Karena ya banyak juga aktivitas yang lainnya. Tapi insya Allah kalau saya memang ada waktu akan saya balas seoptimal mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu udah hadir sore hari ini. Silakan sekali lagi dicoba ya, supaya buat masukan kami juga. Monggo silakan yang ingin melanjutkan aktivitas lain. Sama-sama. Waalaikumsalam.